Tuhan, kami lebih lagi menyembah Engkau Bapa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan apa adanya diri kami Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami yang besar. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan untuk segala kejadian dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, ini semua Tuhan bukanlah rancangan yang buruk bagi kami Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa itu semua baik di mata-Mu Tuhan. Itu merupakan rancangan yang indah ya Tuhan, yang telah Kau tuliskan dalam kitab kehidupan kami Bapa. Sungguh kami boleh bersyukur Tuhan, kami masih ada Tuhan. Kami boleh menghirup ya Tuhan nafas kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami Bapa. Kami kembali ya Tuhan mengingat Tuhan bahwa betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau, kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau ya Tuhan dalam setiap hela nafas kami Bapa, karena kami tahu ya Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan, itulah yang akan menjadi tujuan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa, barang sedetik pun ya Tuhan. Kau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap teman-teman yang percaya bahwa sama-sama katakan amin. Ya, Shalom RBKers. Pagi hari ini kita masih ibadah online ya. Tapi jangan lupa, jangan pernah putus semangat kita. Kita percaya dimanapun kita berada, jikalau kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan, niscaya Tuhan pasti akan hadir di tengah kita. Amin. Ya, kita mau kembali memuji Tuhan, kita mau kembali menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hanya
Shalom buat teman-teman Remaja Bagi Kristus dan setiap penonton ibadah online service Remaja Bagi Kristus. So, gua hari ini sangat excited. Saya sangat excited karena saya percaya bahwa selalu ada hal yang bisa kita syukuri meskipun kondisi kita saat ini harus memaksa kita untuk melakukan ibadah online. Saya bersyukur bahwa kita masih bisa menggunakan suatu media untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah satu anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai firman kita kali ini, mari kita mulai dalam doa dulu. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah online kali ini, sehingga kami bisa sama-sama mendengarkan firman yang berasal daripadamu. Biarlah Tuhan Kau yang pimpin setiap kami, sehingga setiap firman yang ditabur ini boleh tertanam dalam hati kami, dan biarlah Tuhan Kau yang pimpin hamba-Mu yang kami menyampaikan firman, sehingga setiap perkataan yang disampaikan bukanlah perkataan manusia saja, tapi ada turut campur Engkau, ada turut kerinduan-Mu Tuhan dalam setiap perkataan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu hamba-Mu mengucap syukur, amin. Oke, sebelum memulai firman, kita mari sama-sama buka dulu Alkitab kita di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua. Judulnya adalah Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat, yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Nah teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat latar belakang dari cerita yang kita sudah dengar tadi adalah Paulus dan Silas sedang melakukan pelayanannya di kota Filipi. Dan mereka berusaha datang ke suatu tempat sembahyang di sana. Namun selama beberapa hari ada seorang perempuan dengan roh tenung.
atau bisa kita katakan seorang peramal. Dan dia terus berkata-kata bahwa merekalah hamba Tuhan, Allah yang maha tinggi. Dan terus dia berbicara seperti itu sehingga memberikan suatu gangguan buat Paulus dan Silas dalam pelayanan mereka. Akhirnya Paulus pun menengking roh itu dan keluarlah roh itu dalam tubuh perempuan itu. Nah, masalahnya adalah biasanya perempuan ini bekerja dengan cara memberikan ramalan-ramalan untuk tuan-tuannya di kota itu. Nah, apa yang terjadi ketika roh itu keluar, maka tuan-tuan itu akan kehilangan penghasilannya. Nah, kemudian masalah terjadi dan cerita ini yang kita telah baca. Mereka mulai khawatir dan akhirnya mereka berusaha mengakali bagaimana mengatasi Paulus dan Silas ini. Mereka berusaha menarik Paulus dan Silas, kemudian melemparkan mereka di hadapan para penduduk di sana dan mengatakan berbagai tuduhan-tuduhan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di ayat 19 sampai ke 22, apa yang terjadi pada penguasa-penguasa dan penduduk sekitar sangat mirip dengan apa yang kita alami saat ini. Ketika mereka benar-benar dikuasai dengan kekhawatiran, kita sebagai penduduk di dunia ini tentu juga mengalami kekhawatiran akan virus yang sedang mewabah sekarang. Kita mulai berpikir pegang benda ini, pegang benda itu, kita takut untuk terkena virus. Kemudian bersin sedikit, batuk sedikit, kita minum obat. Atau mungkin orang tua kita atau teman-teman kita menyatakan, awas nanti kena virus. Jangan dekat-dekat dengan saya. Bukankah seperti itu yang kita alami saat ini? Nah, kita lihat apa yang menjadi kerugian ketika kekhawatiran dalam pikiran kita menguasai hidup kita. Maka kita lihat kita memberikan suatu kerugian, kita memberikan suatu dampak negatif, baik buat diri kita ataupun orang lain. Contohnya dalam cerita ini, kita lihat bahwa Paulus dan Silas harus dituduh, dan pada akhirnya mereka harus masuk ke dalam penjara, dipukuli, baju mereka dikoyakan. Suatu tragedi yang sangat menyedihkan. Bukankah kita mungkin di dalam keluarga terjadi perbedaan paham antara orang tua dengan anak misalnya? Ketika orang tua mungkin lebih care dengan kita, ketika kita batuk sedikit, ayo cepat makan obat. Tapi kita berkata, ini hanya batuk biasa, ini hanya bersin biasa. Kemudian teman kita mungkin ingin bersalaman dengan kita, tapi kita berpikir, tidak, saya berusaha untuk tidak bersalaman dengan orang lain. Kemudian konflik terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang, bukannya tidak boleh seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi fokus kita dalam hidup? Apa yang menguasai pikiran dan hati kita selama kita menjalani hidup? Itulah yang berbahaya ketika kekhawatiran itu berusaha mengontrol hidup kita. Nah, kalau kita lihat lagi cerita secara lebih lanjut, Paulus dan Silas harus ditaruh di penjara yang paling tengah. Atau dengan kata lain, penjara yang paling rendah. Mereka harus dijaga segitu kuat supaya mereka tidak bisa kabur. Nah, sekarang bayangkan penjara itu adalah seperti rumah kita. Bukankah kita juga sering mengeluh, aduh bosan ya di rumah terus. Nyuci udah, ngepel udah, masak sudah, belajar sudah, semua sudah dilakukan. Terus pertanyaannya, apa lagi yang harus aku lakukan supaya aku tidak bosan? Bukankah itu yang sekarang mengontrol aktivitas kita? Kita merasa kita sangat dipenjara dan kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Nah, bayangkan Paulus dan Silas di dalam penjara, tidak punya buku, tidak punya dapur, tidak punya kamar mandi, apapun itu. Mereka hanya bisa duduk atau bahkan terlentang di lantai dengan kaki dipasung. Tapi kita mau lihat di sini suatu respon yang bagus dari Paulus dan Silas. Kita baca di ayat 25, mereka tidak mengeluh, tapi mereka ingat akan Tuhannya. Mereka ingat untuk berdoa dan memuji nama Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka tidak membiarkan ketidakbebasan secara jasmani mereka menguasai spiritualitas mereka atau kerohanian mereka. Mereka tetap bersukacita,
mereka tetap punya pengharapan, mereka punya ketenangan hati di dalam Tuhan. Ketika mata jasmani mereka, yang mereka lihat sekitar mereka hanyalah jeruji atau mungkin tahanan-tahanan lain, tapi saya percaya di sini mata rohani mereka masih bisa melihat suatu pribadi, suatu sosok yang lebih besar daripada penderitaan mereka, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sama-sama mau merefleksikan diri tentang apa yang kita dapat dari firman kali ini, ketika penduduk benar-benar dikuasai dengan kekhawatiran, maka kita lihat Paulus dan Silas dikuasai oleh Tuhan. Suatu ketenangan pribadi, suatu pengharapan, sukacita, semua hal yang positif mereka biarkan itu menguasai hati dan pikiran mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita alami dalam perasaan kita, maukah kita belajar seperti Paulus dan Silas? Mereka berusaha membiarkan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dalam hati dan pikiran mereka. Dan saya percaya bahwa setiap dari kita yang melakukannya, maka akan mengalami suatu perubahan, mengalami suatu hal positif, suatu hal yang bahkan kita tidak bisa bayangkan. Kalau kita lihat respon dari Paulus dan Silas dijawab Tuhan dengan sangat luar biasa. Penjara itu mengalami gempa bumi yang begitu hebat, dan anehnya mereka bisa terbebas. Nah, kalau kita lihat di sini adalah buah dari respon yang benar itu pasti menyelamatkan. Entah itu secara pribadi kita saja atau bahkan bisa orang lain. Nah, percayalah teman-teman di sini, ketika kita punya respon yang baik, ketika kita membiarkan Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, maka saya percaya itu akan menyelamatkan kita. Entah itu dari kegiatan-kegiatan yang membuat kita sedih, entah itu dari perasaan bosan. Dan saya percaya respon positif itu, buah positif itu pasti juga akan berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Kita tidak lagi membuat kerusuhan, kita tidak lagi membuat orang lain takut dengan ketakutan kita. Nah, teman-teman, saya berharap dari firman hari ini kita mau sama-sama belajar yuk untuk belajar menyangkal diri dan berusaha ketika setiap dunia menawarkan ketakutan, kekhawatiran, dan ketika kita sudah tidak lagi melakukan aktivitas berdoa, kemudian baca Alkitab, saya mau ajak kita semua untuk mulai membangun habit itu lagi. Kita mulai mau berlutut dan berdoa, kemudian kita menyampaikan puji-pujian kita kepada Tuhan dan menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala firman yang Kau sampaikan. Hamba-Mu terbatas, tapi Hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang mampu bekerja seluas-luasnya dalam setiap hati kami. Biarlah Tuhan setiap firman ini boleh kami renungkan siang dan malam, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu, ketenangan yang daripada-Mu, itulah yang boleh menguasai hati dan pikiran kami. Kami nggak mau lagi dikalahkan dengan ketakutan dunia. Kami juga berdoa buat setiap bangsa dan negara kami, buat dunia kami saat ini Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu, biarlah kuasa-Mu yang terus bekerja dalam dunia ini, sehingga kami boleh melihat buah dari karya-Mu untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.